Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Nabiel Esa Novendina dari kelas 11 Keagamaan 1 Mandua Tanah Datar. Yang akan dibahas di sini adalah contoh kasus pelanggaran HAM, yaitu kerusuhan 21 sampai 22 Mei tahun 2019. Kerusuhan ini sebatas bentrok antara massa dengan aparat di sejumlah titik sekitar Sarinah, Tanah Abang dan Sabang. Tidak sampai terjadi penjarahan. Bermula dari aksi unjuk rasa para pendukung pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno di depan kantor Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu. Pasangan tersebut kalah dari Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Kepolisian sendiri memberlakukan status siaga 1 mulai dari 21 sampai 25 Mei tahun 2019 untuk pengamanan usai penyampaian hasil final rekapitulitas nasional pemilu 2019. Langkah itu diambil sebagai antisipasi jika terjadi kekacauan mengingat pendukung Prabowo Sandi dan Jokowi Ma'ruf terlibat dalam perseteruan yang kental hingga ke akar rumput. Sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat pada tanggal 21 Mei massa sudah berorasi. Demonstrasi sejatinya berlangsung tertib hingga menjelang malam. Massa melakukan aksi damai, serta meminta tambahan waktu untuk melakukan salat maghrib dan tarawih berjamaah. Pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, massa aksi balik kanan. Namun, 2 jam kemudian terdapat kelompok di luar massa aksi sebelumnya mencoba merangsek ke depan gedung Bawaslu. Mereka memprovokasi aparat. Unjuk rasa damai yang tercipta sejak siang kandas. Polisi bergerak cepat menangkapi massa yang memprovokasi. Massa berhamburan ke berbagai arah. Sejak itu, bentrok dengan aparat dimulai. Titik bentrok terjadi di sepanjang Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Jalan Sabang. Batu, kayu dan benda lain dilempari massa ke arah barisan kepolisian. Membalas mereka, polisi menembakkan gas air mata. Sepanjang pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga waktu sahur, bentrokan tak kunjung berhenti. Sudah begitu banyak orang yang ditangkap. Namun, massa tetap terus memprovokasi aparat dengan batu, kayu dan lainnya. Sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, ada kelompok massa yang melakukan perusakan di asrama Brimob di Jalan KS Tubun, Slipi, Jakarta Pusat. Polisi mengatakan hal itu sudah dipersiapkan oleh suatu kelompok. Polisi tidak bisa menghentikan bentrokan pada tanggal 21 Mei dan berlanjut keesokan harinya. Usai KPU mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara manual, sejumlah masyarakat dari berbagai daerah bergerak ke Jakarta dengan titik temu di gedung Bawaslu. Pemilu 2019 juga tercoreng lantaran mengakibatkan 894 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara, KPPS, meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Pemilihan Presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota serta DPD membuat petugas kelelahan. Komentar saya tentang kerusuhan 21 sampai 22 Mei tahun 2019 adalah: sebagai sesama anak bangsa, marilah kita selesaikan kontestasi ini secara bermartabat dan melalui jalur konstitusional yang ada. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.